diberikan kepada kita pada pagi hari ini. Kita kembali bersua, kembali berjumpa untuk pembelajaran berikutnya. Salawat beriringan salam mari sama-sama kita kirimkan buat pucuk pimpinan umat Islam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Siapa anak ibu yang tahu dengan Nabi Muhammad? Iya, Ozil, apa Nabi utama Nabi Muhammad tersebut? Dika, karena beliau telah menerima wahyu Al-Quran. Telah menerima wahyu Al-Quran. Apalagi apa keutamaan dari Nabi Muhammad, dari akhlakul karimahnya yang patut kita contoh. Yuk, Chelsea. Bagus, apa? Iya, kita contoh pada Nabi Muhammad makan, minum, apalagi? Tidurnya apalagi? Siapa lagi? Perilakunya apa yang kita contoh sehingga Nabi Muhammad, tahukah kamu gelar Nabi Muhammad? Apa? Hah? Al-Amin. Kenapa Nabi Muhammad bergelar Al-Amin? Akhlaknya mulia. Apa yang dia muliakan dari Nabi Muhammad itu? Karena apa dia diberi gelar Al-Amin tersebut? Karena apa? Karena kejujurannya Nabi Muhammad diberi gelar Al-Amin. Jadi anak-anak ibu mau berperilaku jujur? Mau. Apa keuntungan jujur? Mendapatkan pahala. Apa lagi? Apa lagi? Keutamaan jujur. Bagaimana orang terhadap kita yang jujur ini? Hanya baik saja? Hah? Yakin dan percaya. Orang akan yakin dan percaya kepada kita. Apa lagi? Bagaimana orang dengan kita kalau kita jujur? Selalu meyakini kita. Bagaimana sikap orang kepada kita kalau kita jujur katanya? Baik. Baik itu apa yang baiknya, nak? Bagaimana kamu berteman dengan orang yang jujur? Senang. Jadi kakak, motivasi kita pada pagi hari ini adalah kita ambil dari kata jujur. Apa itu jujur? Kita adalah disenangi oleh orang lain. Disenangi oleh orang lain. Siapa yang kita contoh? Nabi Muhammad. Untuk menambah semangat pagi kita, marilah kita pada pagi hari ini menyanyikan lagu Menggapai Bintang. Nenek ibu untuk berdiri. 1, 2, 3. Tangan di atas menggapai bintang, tangan di samping burung terbang, tangan di depan ikan berenang, duduk yang rapi, siap belajar. Contoh kelas siapa? Baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil Islam madinah wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi qadri ala dinika wa ala
seperti biasanya setelah kita berdoa, kita membaca literasi ayat. Pada kesempatan ini Ibu minta kepada anak Ibu Zaskia untuk membacakan ayat yang telah Ibu berikan di depan ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu minu billahi wa rusulihi wal kitabi alladzi nazzala alaihi rasulih wal kitabi alladzi anzala min qablih wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad qala Allah qawlan ba'ida. Lanjutkan Dika, ulang lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rusulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qablihi wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dalalan ba'ida. Shadaqallahul azim. Kita diberi hidayah oleh Allah hendaknya, amin ya rabbal alamin. Pada pagi hari ini anak ibu hadir semua? Hadir. Alhamdulillah. Ada anak ibu tadi ke sekolahnya mempersiapkan peralatannya sendiri? Ada. Anda datang ke sekolah tadi, datangnya ke sekolah kamu izin pada orang tuamu? Ya. Iya, ada. Ke sekolah ada tak dikasih jajan oleh orang tua tadi? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Siapa yang ibu datang pagi tadi ke sekolah ini? Wow, hebat sekali ya. Alhamdulillah. Berarti anak ibu telah terbiasa dengan datang ke sekolah dengan tepat waktu. Untuk sebelum kita belajar, coba kita perhatikan dulu kiri dan kanan kita. Masih ada tak kita persiapkan untuk belajar? Masih adakah sampah berserakan? Ya. Alhamdulillah. Berarti anak-anak ibu pada hari ini karena kalian telah terbiasa piket kelas sebelum bel berbunyi, berarti kita telah terbiasa dengan hidup bersih. Allah mencintai orang-orang yang bersih. Dirimu juga bersih? Iya, juga bersih. Pakaianmu rapi? Alhamdulillah. Berarti kita siap untuk belajar. Pada minggu yang lalu, masih ingatkah pelajaran ibu? Masih. Mari kita terlebih dahulu menyanyikan lagu Kitab Allah. Masih ingat kamu lagunya? Iya. Itu
pada pagi hari ini menjadi pelajaran kita adalah yang pertama, setelah kita menyanyikan kitab Allah tadi, berarti kamu ingat dengan pelajaran sebelumnya. Yang jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah setelah nanti kamu mengamati gambar, kemudian kamu berdiskusi, ibu menyajikan materi, kamu menyaksikan video ibu, nanti kamu bisa, ibu harapkan bisa melengkapi dalil Al-Quran yang memerintahkan kita beriman kepada kitab Allah. Yang kedua, kamu bisa menentukan nama-nama lain dari Al-Quran. Yang ketiga adalah kamu bisa menjelaskan isi pokok kandungan Al-Quran. Isi pokok kandungan Al-Quran yang terdapat pada pelajaran ini. Ada berapa tujuan pelajaran kita pada hari ini? Ada 3. Yang pertama, kamu bisa melengkapi ayat tentang dalil Al-Quran, perintah beriman kepada kitab Allah. Yang kedua, kamu bisa menentukan nama-nama lain Al-Quran. Yang ketiga adalah kamu bisa menjelaskan isi pokok kandungan Al-Quran. Jadi anak-anak ibu, mari kita perhatikan. Inilah yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, kembali coba kita perhatikan seperti ayat yang dibacakan oleh Zaskia tadi dan Handika tadi, itu adalah perintah Allah tentang beriman kepada kitab Allah. Ada ayat berapa itu? Ayat 136 pada surat An-Nisa. Apa kata Allah? Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad dan kitab-kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya serta kitab-kitab sebelumnya. Masih ingat kamu kitab sebelumnya? Masih. Iya, masih ingat. Barang siapa yang ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya dan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya dan hari kemudian, maka sungguh orang tersebut tersesat yang paling jauh. Mau kamu tersesat paling jauh? Nah, kalau orang tersesat kemana kembalinya nanti? Ke neraka. Jadi betapa pentingnya pembelajaran ini kita ambil hikmahnya. Penting tidak belajar kitab Allah ini? Penting. Karena pada kitab Allah ini terdapat petunjuk hidup dunia dan akhir. Hidup yang bagaimana? Hidup yang bahagia. Hidup yang bahagia. Coba nengok siapa yang bisa menyatakan kembali kitab-kitab Allah sebelumnya. Coba, siapa ayo yang mampu menjelaskan kitab-kitab Allah sebelumnya? Yuk, Taurat, Zabur, Injil. Taurat diturunkan kepada bagus. Hebat. Dika. Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Bagus. Hadir. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Hebat sekali. Siapa lagi yang mampu? Pada kitab Allah ini terdapat ajaran-ajaran terpuji. Indi Ramadhani, ajaran terpuji kitab Allah. Saskia, Chelsea, ajaran terpuji kitab Allah. Dika mampu? Beriman kepada Allah. Iya, sikap terpuji kepada Allah. Apa lagi? Beriman kepada kitab-kitab Allah. Iya, apa lagi ajaran terpujinya kemarin yang berdasarkan gambar ibu? Ajaran terpuji pada kitab Allah siapa
yang masih ingat? Fatir. Bagus, ajaran terpuji terhadap diri sendiri. Kozil. Bagus, ajaran terpuji manusia. Yuda. Zakia. Terhadap hewan dan tumbuhan. Hebat sekali anak ibu terhadap hewan dan tumbuhan. Dika, terakhir. Terhadap Allah. Terhadap Allah. Bagus sekali tepuk tangan. Iya. Begitu pentingnya kita beriman kepada kitab Allah. Ini dalil Al-Qur'annya. Tugas kamu nanti melengkapi ayat ini menjadi utuh kembali. Kemudian kita langsung ke pelajaran berikutnya. Ada yang ibu tahu? Tidak. Baiklah, ibu akan jelaskan. Nama-nama lain Al-Quran adalah yang pertama, Al-Zikir. Al-Quran dikatakan Al-Zikir karena berisi peringatan. Apa yang kita ingatkan dalam Al-Quran? Contohnya sholat. Perintah untuk melakukan sholat. Kedua, As-Sifah. Artinya obat atau penawar. Pernah kamu lakukan itu? Pernah kamu lakukan? Iya. Sebelum tidur kita menggunakan Al-Quran sebagai obat bagi kita. Apa? Supaya kita tidur dengan nyenyak, tidak bermimpi yang buruk. Dengan Al-Fatihah saja, bacaan surat Al-Fatihah pada air, maka air tersebut menjadi obat bagi kita. Kemudian lagi yang ketiga, Al-Huda. Apa arti Al-Huda? Inilah gunanya kita belajar kitab Allah. Dalam kitab Allah tersebut terdapat petunjuk. Kemudian Al-Bayan. Arti Al-Bayan? Penjelas. Dalam Al-Quran tersebut adalah penjelas. Penjelasannya terhadap orang sebelumnya yang tidak beriman, apa akibatnya dijelaskan di sana. Orang yang beriman, apa akibatnya? Nanti masuk surga. Kemudian An-Nur. Cahaya. Iya. Mau kita kehidupan kita bercahaya? Mau. Maka marilah kita selalu membaca Al-Quran. Mengenalkan Al-Quran. Iya, bagus anak ibu. Kemudian Alkitab. Iya. Adakah tulisan dalam Alkitab? Ada. Iya, berupa huruf-huruf hijai. Iya. Kemudian lagi Al-Furqan. Pembeda. Apa bedanya? Pembeda yang hak dan yang batil, pembeda yang benar dan yang salah. Jadi lengkap sudahlah. Yang kedelapan, apa lagi nama lain Al-Quran? Memutus perkara. Jika ada masalah, kemana kita merujuk? Kepada Al-Quran. Al-Quran dijelaskan. Kemudian dilengkapi nanti dengan hadis Rasulullah. Ada berapa nama lain Al-Quran yang kita ketahui? 8. Yang pertama, Ozir. Artinya? Peringatan. Bagus. Sahrul. Artinya? Bagus. Andres. Al-Huda artinya? Nini Ramadhani. Bayan bagus artinya? Iya. Kelima. Chelsea. Anur artinya? Meli yang keenam. Bagus. Dika yang ketujuh. Al-Furqan artinya pembeda. Baik. Yang kedelapan. Fatir. Al-Hakim artinya pemutus perkara. Iya, inilah yang menjadi nama-nama lain pada Al-Quran, yang masing-masing nama tersebut mempunyai makna yang sangat dalam sekali, sesuai dengan fungsi Al-Quran diturunkan kepada umat manusia. Iya, umat apa itu? Umat Islam, kaum muslimin dan muslimat. Jadi, kalau kita jauhi Al-Quran, dapakah kita dari manfaat nama-nama Al-Quran ini? Tidak dapat kita. Di sini dikatakan Al-Quran sebagai zikir yang paling ampuhnya adalah sebagai obat bagi kita. Jadikanlah Al-Quran sebagai obat. Buktinya
otaknya lihatlah, yang juara kelas 4 banyak bacaan hafalan Quran. Banyak hafal Qurannya. Karena keutamaan Al-Quran sebagai obat untuk mencerdaskan otak kita. Mau kamu sebagai rajin menghafal Quran? Mau. Baiklah, Anak Ibu. Iya, ini Al-Quran sebagai sumber. Iya. Tepu anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin mengaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Allahu Akbar. Perhatian anak ibu, setelah kita pelajari 2 tadi, sekarang masuk kita kepada 3 intinya tadi adalah isi pokok kandungan Al-Quran. Apa? Isi pokok kandungan Al-Quran. Dari Al-Quran itu kemarin terdiri dari berapa kata ibu kemarin? Berapa surat? Surat dalam Al-Quran 114 surat. Berapa juz? Berapa ayat? 6.343. Bagus. Itulah yang terdapat dalam Al-Quran. Dari sekian banyak surat dalam Al-Quran, inilah isi pokok kandungan Al-Quran tersebut. Coba baca Dika. Akidah dan tauhid. Iya, di dalam Al-Quran dijelaskan tentang akidah dan siapa yang wajib kita sembah? Allah Subhanahu wa ta'ala. Surat apa itu? Al-Alaq. Yang mengesahkan Allah. Al-Ikhlas. Al-Ikhlas. Coba baca Dika. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bagus. Itulah salah satu bukti Al-Quran mengajarkan tentang akidah dan tauhid. Coba Dika ya, tekan tuh Dika. Lanjut. Kedua, Fatir. Ibadah. Dalam Al-Quran terdapat ajaran tentang ibadah. Ibadah apa saja dalam Al-Quran yang kamu ketahui, Zaskia? Sholat, mengaji, bersedekah, menolong. Apa lagi ibadah lain yang pokok dalam Al-Quran? Puasa di bulan Ramadan, berzikir, apa lagi? Mohon ampun, apa lagi? Ibadah pokok? Membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran, sholat, puasa, membayar zakat merupakan rukun iman, rukun Islam. Jadi dalam Al-Quran terdapat perintah ibadah kepada Allah. Yang ketiga, Ozil, akhlak. Siapa yang tahu arti akhlak itu apa? Perilaku apa lagi? Perilaku apa yang terdapat dalam Al-Quran? Perilaku terpuji. Iya, perilaku terpuji atau disebut juga akhlakul karimah. Akhlak terpuji. Apa contoh akhlak terpuji, Fatir? Sebagaimana yang pertama tadi, pada penjelasan pertama tadi apa Ibu kita katakan? Bersikap jujur, apa lagi? Santun, sopan, saling menyapa, menghormati orang tua dan lain-lainnya. Itu adalah isi kandungan dalam Al-Quran. Lanjut, Meli. Al-Quran berisi tentang hukum. Hukum ada berapa dalam Al-Quran? Hukum apa sih yang kamu ketahui? Hukum apa lagi?
sunnah. Dalam Al-Quran dijelaskan hukum-hukum dalam akidah Islam, yaitu tentang hukum halal dan haram yang wajib kita ketahui. Kemana kita berpedoman? Dalam Al-Quran. Jadi betapa pentingnya Al-Quran ini bagi kehidupan kita. Lanjut. Apa lagi? Sejarah atau kisah umat pada masa lalu. Masih ingat kamu kisah Nabi Lut? Kisah Nabi Nuh? Iya. Di mana diceritakan? Di Al-Quran. Dalam Al-Quran. Cerita Nabi Musa? Nabi Ayub? Semua diceritakan dalam Al-Quran. Untuk apa itu? Untuk sebagai pedoman bagi kita. Bagaimana orang-orang terdahulu? Maka mau kita mencontoh orang terdahulu yang sesat? Tidak mau. Maka kita berpedoman pada Al-Quran. Iya, lanjut yang terakhir, Saskia. Dasar ilmu pengetahuan sains dan teknologis. Ya, dasar-dasar ilmu pengetahuan dan sains dan teknologi. Tahu kamu dengan B.J. Habibie? Tahu. Iya. Bagaimana apa keutamaan kelebihan B.J. Habibie itu? Membuat pesat. Di mana mereka belajar? Dari mana mereka ambil? Dari dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran digali. Al-Quran ini dibaca dan amalkan, diartikan, semua menjadikan ilmu pengetahuan. Jadi anak-anak ibu, jangan malas-malas kita untuk belajar Al-Quran, karena semuanya terdapat kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Maka marilah anak-anak ibu bersemangat kita kembali menghafal Quran, kembali belajar Al-Quran, karena dalam Al-Quran itu terdapat banyak sekali ajaran pokok yang berguna bagi kehidupan kita. Bagus? Dapat kamu lihat gambar di depan? Kelompok 1 mengambil gambar yang 1, kelompok 2 gambar kedua, kelompok 3 gambar 3, kelompok 4 gambar yang keempat. Kelompok yang telah ibu berikan kemarin. Berarti kamu setelah ini kamu berdiskusi dengan temanmu dengan saling menghargai, saling menghormati, santun. Kemudian kamu saling kerjasama, boleh mengambil pada buku sumber yang lain. Setelah ini kamu duduk berkelompok. Silakan bentuk kelompoknya. Kamu bekerja sama ya, tidak ada kamu saling tidak ada. Baiklah anak ibu, kamu berdiskusi dengan aktif. Karena pada pertemuan kemarin masih ada anak ibu yang bermain-main sambil berdiskusi, sehingganya nilai PH kamu belum mencapai KKM. Pada kesempatan ini, pada pertemuan kedua ini, semua kamu aktif supaya nanti pada PH-nya kamu nanti nilai kamu bagus. Mau kamu? Ya, ayo bersemangat. Anak-anak ibu sudah selesai berdiskusi? Sudah. Sekarang tugas kamu adalah perwakilan ketua kelompoknya untuk membacakan hasil diskusinya ke depan. Kita persilakan untuk kelompok 1. Bagus. Tepuk tangan untuk Fatir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi saya, Yaitu tentang pokok kalimat aturan Al-Quran. 1. Salat 5 waktu sehari semalam. Bagus. 2. Berzikir. 3. Berdoa. Bagus. 4. Menghafal Al-Quran. Hebat. 5. Membaca ayat Al-Quran. Bagus. Tepuk tangan untuk Fatir. Silakan untuk kelompok 2. Zaskia. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 2 akan membicarakan tentang diskusi saya dengan teman-teman, yaitu tentang Al-Quran An-Nur sebagai cahaya. Al-Quran sebagai An-Nur atau cahaya dalam kehidupan sehari-hari. Fungsi Al-Quran adalah mengandung sikap terpuji, membukakan pintu hati, menunjukkan jalan ke pintu surga. Itulah hasil diskusi saya dengan teman-teman dari kelompok 2. Bagus, tepuk tangan. Ada yang mau menambahkan lagi? Lengkap? Ada yang mau menambahkan lagi? Ada? Tidak, silakan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dari kelompok 3. Baiklah, saya dari kelompok 3 akan membacakan diskusi Kami kami Al-Quran sebagai obat. Al-Quran sebagai obat. 1. Al-Quran sebagai obat untuk kesehatan. Bagus. 2. Al-Quran sebagai obat hati. Obat hati, Al-Quran obat hati terus. 3. Al-Quran sebagai obat pikiran. Iya, obat untuk pikiran kita. Tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, tinggal lagi kelompok 3. Ayo, kelompok 4. Hebat, ini bagus. Assalamualaikum warahmatullahi Udah galak dong. Dari kelompok dari menyampaikan hasil diskusi yaitu tentang akhlak. Iya, 1. akhlak kepada orang tua, 2. akhlak kepada guru, 3. akhlak kepada teman, 4. akhlak kepada adik. Bagus, tepuk tangan. Akhlak terpuji kepada orang tua. Bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak ibu semuanya hebat, anak-anak ibu soleh dan soleha semuanya telah berani mengungkapkan pikirannya di depan, sudah berani berbicara di depan, berarti hak diskusi kita pada hari ini bernilai bagus, telah berhasil. Untuk meningkatkan pemahaman kamu pada materi ini, silakan kamu tonton video ibu berikut ini.
Baiklah anak ibu, kita telah berdiskusi, video telah kita tonton bersama-sama. Semoga pembelajaran kita pada hari ini menjadi manfaat bagi kita, menjadi petunjuk bagi kita Al-Quran ini. Baiklah, untuk kita simpulkan pelajaran kita pada hari ini. Satu, yang jadi tujuan pelajaran kita tadi adalah dalil Al-Quran tentang perintah beriman kepada Allah. Coba tahu? Bagus Aurel. Surat An-Nisa ayat 136. Tepuk tangan untuk Aurel. Bagus. Yang kedua lagi adalah yang jadi pelajaran kita adalah menentukan nama-nama lain Al-Quran. Iya. Satu. Fadil, hebat. Azikir artinya pengertian. Azikir artinya pengingat. Yang kedua, Asyifa artinya obat atau penawar. hebat. Ketiga, Al-Huda petunjuk keempat. Bagus sekali Ibu. Ozil. Al-Bayan artinya penjelas. Bagus sekali. Kelima, hebat sekali Dini Ramadhani. Lanjut. Al-Kitab artinya tulisan. Bagus sekali. Yang keenam, apa tadi lagi? Baiklah, itulah nama-nama lain Al-Quran. Berikutnya, iman adalah lagi isi pokok kandungan Al-Quran. Putri, bagus. Akidah dan tauhid, isi kandungan ihsan, ibadah. Andres, akhlak. Bagus sekali. Tika, yang keempat, hukum. Kelima, Sejarah. Tika, sejarah Umat masa lalu. umat masa lalu. Yang terakhir yang paling penting sekali bagi kita adalah berisi tentang Dasar-dasar. bagus sekali ini dasar-dasar ilmu pengetahuan dan teknologi. Iya. Jadi begitu pentingnya pelajaran kita pada hari ini tentang kemuliaan Al-Quran, baik dari namanya dan isi pokok kandungan Al-Quran. Baiklah anak-anak ibu, setelah kita menyimpulkan, tugas kamu lagi adalah untuk menguji pemahaman kamu. Silahkan kamu kerjakan latihan ini. Dapat kamu lihat? Iya, nama-nama lain Al-Quran. Kamu kerjakan latihan tersebut, usahakan kamu tuntas hari ini. Tidak ada lagi kamu yang remedi ya, tidak ada lagi kamu nilainya baik dari minggu kemarin, karena kita telah aktif berdiskusi pada hari ini. Untuk minggu depan yang menjadi pelajaran kita adalah materi kita berikutnya adalah hikmah beriman kepada kitab Allah. Jadi anak-anak ibu, kerjakanlah PR itu di rumah dengan baik, kemudian kerjakan dengan bersungguh-sungguh, amalkan pelajaran kita pada hari ini. Semoga anak-anak ibu semua menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin. Amin. Mari bersama-sama kita muliakan Al-Quran dengan memperbanyak menghafal Al-Quran. Hanya sekian dari pada pagi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.